Selamat pagi, Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Bambang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Setelah kemarin karya ya, Bu, apa yang sudah dirasakan Puji dalam lokal karya tersebut, dan setelah lokal karya apa yang sudah dilakukan? Terima kasih Pak Bambang untuk kegiatan di Lokakarya 8 kemarin untuk memberikan kembali lagi untuk tentang apa yang sudah saya pelajari untuk rencana kegiatan program yang ada di sekolah yang akan dilaksanakan kemarin. Untuk rencana program di setiap pengembangan kemampuan itu sudah saya mulai rancang Pak, terutama untuk yang kemampuan pengembangan sekolah, untuk program-program yang berdampak pada murid, bagaimana menciptakan suasana pembelajaran, kegiatan belajar di sekolah yang menyenangkan, yang inovatif, kemudian dengan tetap memanfaatkan sesuai dengan visi misi dari lembaga dan program yang sudah berjalan mengenai kegiatan pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan dan SPA, kemudian untuk peningkatan kemampuan anak dalam literasi dan numerasi. Begitupun dengan pendidikan untuk karakter anak di anak usia dini Pak, terutama untuk pendidikan anak usia dini. Di 1 bulan ini saya masih menyampaikan dari kemarin itu, setelah Loka 8 itu saya menyampaikan rencana program yang sudah saya tuliskan di waktu di Lokakarya 8 itu, terutama kepada kepala sekolah. Kemudian saya sampaikan juga kepada rekan sejawat untuk sama-sama disesuaikan dengan visi misi lembaga apakah sudah sesuai, kemudian bagaimana umpan balik dari kepala sekolah dan rekan sejawat terhadap program dan rencana yang sudah saya tuliskan di Lokakarya 8 kemarin. Terus juga ada beberapa yang sudah mulai saya sampaikan kepada wali murid untuk berkolaborasi dengan wali murid, terutama dalam kegiatan pembelajaran di kelas bersama anak gitu. Namun memang untuk ke wali muridnya kita belum pernah, karena dari kepala sekolah itu memberikan waktu untuk kegiatan penyampaian kepada wali murid agar lebih bisa intensif itu di akhir bulan ini kita ada pertemuan bersama wali murid seperti parenting seperti itu. Jadi saya diberikan kesempatan oleh kepala sekolah untuk menyampaikan dan lebih berkolaborasi dengan para wali murid. Ibu sudah mensosialisasikan rencana kerja itu? Iya Pak, saya sudah mencoba mensosialisasikannya tadi bersama kepala sekolah, kemudian akan sama-sama bisa satu pendapat, bisa sama-sama satu visi, kemudian juga saya menyampaikan kepada wali murid. Sebenarnya saya menyampaikan ke wali muridnya itu masih belum secara langsung, secara formal semuanya saya udah itu belum Pak, karena saya masih memanfaatkan waktu ketika wali murid menjemput anak. Kan wali murid untuk akhir-akhir ini lebih sekolah anjurkan untuk menjemput anak itu di dalam lingkungan sekolah, karena kemarin-kemarin itu masih ada wali murid yang menjemputnya itu di seberang. Jadi nanti anaknya ketika guru sedang bersalaman dengan anak itu anaknya sudah ada yang lari begitu. Jadinya kami lebih khawatir, takutnya kan ini dekat dengan anak begitu. Jadi wali murid kita himbau untuk lebih menjemput itu menunggu di area sekolah. Nah itu saya manfaatkan untuk sosialisasi dengan wali murid. Kemudian kepala sekolah juga memberikan kesempatan kepada saya, memberikan waktu untuk penyampaian yang lebih intensif, penyampaian yang lebih formal kepada wali murid di kegiatan parenting itu yang rencananya di akhir bulan ini, setelah jadwal Lokakarya 9 itu kepala sekolah sudah merencanakan untuk pertemuan bersama wali murid seperti parenting, dan saya diminta untuk menyampaikan rencana-rencana itu dan sekaligus meminta umpan balik dari wali murid bagaimana untuk merespon dari rencana kegiatan, terutama yang kegiatan pembelajaran bersama anak. Dan dari program rencana kerja yang Ibu mau jalankan itu, apakah ada masukan dari rekan sejawat, mungkin dari orang tua, apa
sama sekali langsung? Iya, kemarin waktu saya menyampaikan kepada kepala sekolah dan sejawat karena kita sama-sama ngobrol bersama, karena kita hanya bertiga jadi kita ngobrolnya bersama di ruang guru, itu kepala sekolah memberikan masukan untuk lebih mengatur manajemen waktunya untuk pelaksanaannya itu, karena kita kan berbenturan juga dengan program-program seperti karakter atau pembiasaan yang udah ada di sekolah seperti itu. Terus juga memasukkan dalam rencana kegiatan seperti APPH di kelas gitu. Jadi lebih memodifikasi untuk bisa menyesuaikan dengan program yang sudah ada, rencana-rencana kegiatan yang sudah saya rancang, pembelajaran-pembelajarannya seperti apa yang saya harapkan, itu diharapkan dari kepala sekolah dan rekan sejawat itu lebih dimasukkan ke dalam rencana kegiatan harian, rencana kegiatan mingguan seperti itu. Jadi nanti masuk ke program mingguan dan program semester. Berarti masukan itu diakomodasi ya. Terus saya mau perkenalan dengan ini Bu. Ini kan Ibu kita sudah pendampingan DVD yang ke-8 ya Bu. Sebentar lagi Ibu juga sudah menyelesaikan program ini. Bagaimana pandangan Ibu tentang pendampingan yang selama ini dilakukan? Ya, Pak. Jujur, selama saya melaksanakan pendampingan bersama Pak Bambang, saya merasakan banyak sekali manfaatnya, terutama motivasi dalam diri saya Pak. Ketika saya, oh ya, Pak Bambang itu datang ke lembaga saya setiap PI, itu rasanya saya itu seperti ada yang nanti ada yang menilai, ada yang menanyakan bagaimana progres saya 1 bulan ini, 1 bulan kemarin yang sudah berjalan, itu saya seperti diberikan motivasi, saya selalu diingatkan, kemudian diberikan masukan bagaimana untuk program-program yang berjalan agar lebih baik. Terutama Pak Bambang juga kemarin banyak sekali memberikan masukan untuk pemetaan aset yang ada di lembaga saya dengan yang seminimal mungkin bisa dimanfaatkan untuk bisa menjadi maksimal dalam peningkatan kualitas lembaga. Sangat bermanfaat. Terus itu kan sudah merintis komunitas praktisi. Selama ini bagaimana progresnya? Ya, untuk di komunitas praktisi ini alhamdulillah Pak, kemarin waktu hari Selasa itu kita ada komunikasi di WA, itu ada beberapa teman, terutama kemarin dari yang kelompok bermain, untuk membahas pembelajaran yang sekarang ini itu kan baru Pak, jadi administrasinya itu baru, ayo kita dibahas bersama seperti itu. Dan saya tanggapi dengan positif, saya juga sangat senang ternyata dengan adanya komunitas praktisi yang saya rintis itu, oh ya, berarti tidak hanya saya yang ingin maju, tapi juga teman-teman bersama-sama ingin saling berbagi tentang proses belajarnya di sekolah, kemudian berbagi praktik baiknya, begitu. Jadi niatnya ini di hari Senin besok kita meluangkan waktu setelah jam kegiatan pulang sekolah, itu memang ada yang sudah menginginkan untuk bertemu, untuk penyusunan bagaimana program modul ajar ya Pak. Kalau sekarang itu modul ajar, karena RPPH itu di kurikulum Merdeka ini sudah terpakai, sudah memakai modul ajar, dan itu hal yang baru. Jadi kita baru mendapatkan ilmu-ilmu itu dari pelatihan-pelatihan, terus webinar-webinar seperti itu, rasanya kurang mantap seperti itu. Dan kemudian kemarin saya kan dapat referensi modul ajar seperti itu, dan saya share di komunitas praktis itu, ternyata mereka juga responnya sangat baik dan menginginkan untuk ayo belajar bersama. Akhirnya niatnya itu hari Senin besok setelah pulang sekolah itu ada kegiatan pertemuan. Itu nanti arahnya ke manual apa digital pelatihan administrasinya? Pertemuan besok. Kita baru manual Pak, jadi nanti kemarin sih memintanya itu untuk semua rekan yang akan hadir, itu memintanya minta soft file sama itunya dong, filenya, biar bisa belajar bareng, terus bagaimana cara menyusunnya, nanti saling berbagi, sharing seperti itu. Karena kalau saya melakukannya juga secara misalnya tidak bertatap muka langsung,
langsung seperti itu ya Pak. Rasanya masih kurang, Iya. masih kurang serak gitu, masih kurang puas itu bertanya itu. Terus kadang-kadang juga fokusnya kan berbeda ketika bertatap muka langsung dan kita mulai virtual seperti itu, rasanya kurang mantap seperti itu. Iya benar, kalau virtual memang kurang serak Iya, ya, Bu, ya. kurang. Terus ini kan sebentar lagi Ibu selesai di dalam program grup penggerak angkatan 4 ya Bu. Apa yang nanti Ibu akan capai atau rencana Ibu ke depan setelah selesai melaksanakan program? Harapan saya memiliki motivasi untuk bisa mencapai dari program yang sudah ada, kemudian kita kembali refleksi dengan visi misi yang ada di sekolah. Saya ingin program-program yang sudah berjalan semakin berjalan, kemudian saya ingin juga menambahkan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih mengarah ke literasi dan numerasi untuk anak usia dini Pak. Karena dengan anak bisa, selama ini saya bisa membuat anak bisa mengenal calistung awal dengan cara-cara bermain, itu rasanya juga masih kurang ketika anak itu belum memahami apa sih itu literasi dan numerasi, terutama untuk anak-anak usia dini seperti itu. Itu harapan saya di sekolah saya itu bisa berjalan semuanya, terus saya bisa menjalin kolaborasi selalu dengan kepala sekolah dan rekan sejawat saya, sehingga kita bisa satu visi, kita bisa satu misi, sehingga program-program yang akan kita laksanakan, yang kita sudah koordinasi bersama, itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian saya ingin semakin mengajak wali murid untuk berpartisipasi aktif di dalam kegiatan pembelajaran, karena ketika wali murid itu bisa aktif di kegiatan pembelajaran di kelas, itu anak juga lebih antusias karena lebih menghargai orang tuanya ketika belajar di rumah, jadi mereka juga bisa lebih mendengarkan orang tuanya. Dan untuk komunitas praktisi yang saya rintis itu juga saya memiliki harapan Pak, ketika nanti saya sudah lulus CGP, biarpun saya sudah mungkin tidak didatangi Pak Bambang secara PI untuk ditanyakan progresnya seperti itu. Jadi saya ingin komunitas praktisi itu tetap berjalan, saya tetap mendapatkan dukungan dari teman-teman, saling berbagi praktik baik. Kemudian saya juga mengharapkan sekali dukungan itu dari seperti organisasi-organisasi atau forum-forum yang lebih besar Pak, seperti Himpaudi, GTKI seperti itu. Jadi untuk bersama-samanya itu lebih mudah dan lebih kebersamaannya itu lebih baik lagi. Ya memang rencananya mau dibentuk alumni ini yang angkatan 4 supaya kita bisa mengetahui progres dari masing-masing individu guru penggerak. Nanti ada wadahnya Bu, nanti ada alumninya yang nanti disusun di Lokakarya 9. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya Bu ya, wadah ini bisa praktek baik dari guru hebat bisa ditampilkan, sehingga nanti bisa share kemana-mana. Terus dalam komunitas, mungkin di sini ada perkumpulan TK ya. Iya, betul, itu Pak. sering mengadakan acara itu. Iya. Untuk pertemuan IGTKI itu untuk setelah pandemi ini baru beberapa kali ya, 2 atau 3 kali. Untuk 3 kali untuk pertemuan yang benar-benar seluruh guru itu diundang untuk menghadiri rapat tersebut setelah pandemi yang kemarin. Maksudnya tadi itu kita juga setelah mengikuti rapat IGTKI seperti itu. Itu ada namanya forum IGTKI kecamatan. Ya mudah-mudahan nanti Ibu bisa jadi narasumber ya Bu di pertemuan itu. Ya kita saling berbagi, kolaborasi ya kan, bisa nanti akhirnya bisa memunculkan inovasi ya. Jadi Ibu sudah menyampaikan praktek baik yang luar biasa ya. Ya saya atas nama pendamping ya Bu ya, karena ini sudah pendampingan yang ke-8,
Kalau ada salah saya mohon maaf Bu ya. Sama-sama Bang, saya juga Ibu mohon bisa maaf. ke depan lebih baik dan Amin. bisa menyebarkan virus-virus kebaikan itu anak. Amin Pak. Ya. Kalau mungkin ada PIPI selanjutnya nggak apa-apa. Iya. Gitu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Sama-sama, Bang.